Bahkan Nabi Yesaya mengatakan, pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala, seperti tukang tenun menggulung tenunannya. Aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita, yang Maha Pengasih dan Penyayang bagi kita. Hari ini adalah peringatan wajib Santo Bonaventura, seorang uskup dan pujangga gereja. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini yang dikutip dari kitab Nabi Yesaya bab 38. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Aku berkata, dalam pertengahan umurku, aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati. Aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak lagi akan melihat seorang pun di antara penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka, seperti kemah gembala. Seperti tukang tenun menggulung tenunannya, aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Dikau. Tenangkanlah batinku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Mazmur tanggapan pada hari ini tidak diambil dari kitab Mazmur, melainkan dari kitab Nabi Yesaya. Nabi Yesaya berdoa kepada Allah dalam keadaan yang sedang dialaminya. Nabi Yesaya mengalami pergumulan antara hidup dan mati. Dan dalam keadaan inilah Nabi Yesaya berseru kepada Allah. Nabi Yesaya mengandalkan kekuatan Allah. Meskipun tampaknya pada bagian-bagian awal gambaran tentang hidupnya serba negatif, buruk, dan terpuruk. Namun Nabi Yesaya pada bagian akhir doanya menyatakan iman dan kepercayaannya kepada Allah. Itulah sebabnya Nabi Yesaya berseru, "Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Dikau. Tenangkanlah batinku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh." Seruan ini berbeda dengan bagian awal ketika Nabi Yesaya mengatakan, "Aku berkata, dalam pertengahan umurku aku harus pergi
ke pintu gerbang dunia orang mati aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Itu yang tadi saya katakan sebagai pergumulan Nabi Yesaya antara hidup dan mati. Nabi Yesaya juga berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan lagi melihat seorang pun di antara penduduk dunia. Bahkan Nabi Yesaya mengatakan, pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala. Seperti tukang tenun menggulung tenunannya, aku mengakhiri hidupku. Bahkan Nabi Yesaya mengatakan, Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita bisa membayangkan pengalaman terpuruk Nabi Yesaya melalui kalimat-kalimat tadi. Namun demikian, yang terpenting adalah pada bagian akhir dari doa Nabi Yesaya tetap percaya bahwa hanya Tuhanlah sumber kehidupan dan kekuatannya. Pengalaman Nabi Yesaya memberi inspirasi bagi kita. Di saat-saat kita mengalami situasi buruk, keadaan yang terpuruk, kita diajak untuk tetap percaya dan mengandalkan kekuatan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Karena Tuhan sendirilah yang akan memulihkan kita, menyembuhkan kita, membuat kita sehat seperti sedia kala. Mari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan bersama Nabi Yesaya pada hari ini. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.